kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan yang ke-10. Nah anak-anak, sudah tidak terasa ya, kita sudah pertemuan yang ke-10. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kesusastraan. Nah, apa itu kesusastraan? Mari kita lihat. Secara etimologi, istilah kesusastraan berasal dari bahasa Sanskerta yang diambil dari kata su yang berarti bagus atau indah, dan dari kata sastra yang berarti buku, tulisan, atau huruf. Jadi kesusastraan artinya tulisan yang indah dan mengandung nilai seni. Berdasarkan bentuknya, sastra terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu prosa, yang kedua puisi, dan yang ketiga yaitu drama. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang prosa. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan prosa. Prosa merupakan karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah-kaidah atau aturan seperti yang terdapat pada puisi. Jadi dia tidak terikat oleh kaidah atau aturan. Sedangkan puisi itu terikat oleh kaidah-kaidah atau aturan-aturan tertentu. Prosa termasuk ke dalam jenis atau genre sastra selain dari drama dan puisi. Prosa dapat berbentuk fiksi atau rekaan dan non-fiksi atau kisah nyata. Prosa fiksi banyak beredar di masyarakat. Disebut fiksi karena ceritanya berasal dari hasil imajinasi atau khayalan pengarangnya. Namun demikian, cerita tetap diangkat dari kehidupan sehari-hari manusia. Nah, yang termasuk dalam prosa ada 3, yaitu dongeng, cerpen, dan novel. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang biasanya dibumbui dengan hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak mungkin terjadi. Dengan kata lain, cerita ini hanya terjadi dalam khayalan penulisnya. Nah, dongeng tidak hanya untuk hiburan. Dongeng juga berfungsi sebagai media pendidikan. Cerita dalam dongeng memiliki pesan-pesan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Ada 5 jenis dongeng, yaitu yang pertama adalah fabel. Fabel merupakan dongeng yang mengisahkan tentang binatang yang dapat bertingkah laku seperti manusia. Misalnya cerita tentang si kancil. Lalu yang kedua, mite. Mite merupakan cerita yang mengisahkan tentang makhluk halus, bukan berarti kulitnya halus. Jadi mite itu menceritakan tentang makhluk halus, misalnya Nyi Roro Kidul. Lalu yang ketiga yaitu sage. Sage merupakan cerita yang mengisahkan tentang kepahlawanan. Lalu yang keempat adalah legenda. Legenda merupakan cerita tentang keajaiban alam. Dan yang terakhir yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita lucu tentang kejadian hidup manusia sehari-hari dan jalan ceritanya berpusat pada tokohnya. Lalu kita akan melihat tentang ciri-ciri dongeng. Nah, ciri-ciri dongeng itu ada 5. Yang pertama, ceritanya disampaikan dari mulut ke mulut. Yang kedua, ceritanya diawali dengan kata pada zaman dahulu atau pada suatu hari. Yang ketiga, menceritakan tentang binatang yang dapat bertingkah laku seperti manusia. Lalu yang keempat, dapat membantu anak untuk berimajinasi. Dan yang kelima, menyampaikan pesan yang bermanfaat. Jadi ada 5 ciri-ciri dongeng. Sekali lagi, yang pertama, ceritanya disampaikan dari mulut ke mulut. Yang kedua, ceritanya diawali dengan kata pada zaman dahulu atau pada suatu hari. Lalu yang ketiga, menceritakan tentang binatang yang dapat bertingkah laku seperti manusia. Yang keempat, dapat membantu anak untuk berimajinasi. Dan yang kelima, menyampaikan pesan yang bermanfaat.
Jadi itulah ciri-ciri dari dongeng. Sekarang kita lanjut pada manfaat dongeng. Manfaat dongeng juga ada 5, yaitu yang pertama, dongeng menyampaikan pesan yang bermanfaat. Yang kedua, cerita dongeng dapat membantu anak-anak untuk berimajinasi. Yang ketiga, dongeng membantu anak untuk berbahasa. Yang keempat, dongeng sangat disukai anak. Dan yang kelima, dongeng dapat menyampaikan pesan moral yang positif. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Untuk cerpen dan novel akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas kalian hanya satu, yaitu carilah sebuah dongeng, kemudian tuliskan amanat atau hal yang dapat kamu teladani dari dongeng tersebut. Untuk keterangan lebih lengkapnya dapat kalian buka pada Google Classroom pada tugas kelas. Salam sehat untuk semua, tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.